Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi ini kajian kita melanjutkan tema fikih muamalah ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan prinsip-prinsip muamalah di dalam Al-Qur'an ya. Kita sudah menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang paripurna, tidak semata-mata mengatur ibadah mahdzah pada ruang lingkup personal, tetapi juga ibadah ghairu mahdzah pada ruang lingkup sosial ya. Salah satunya adalah tata cara kita berinteraksi dengan sesama manusia ya. Maka pada pagi ini uraian kita tentang waspada terhadap 11 akad-akad yang diharamkan. Jadi akad ya, walaupun dia berbahasa Arab, tidak berarti semua akad itu dihalalkan Bapak Ibu. Ada setidaknya 11 akad yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Al-Quran yang diharamkan dalam agama kita ya. Yang pertama yang dinamakan sebagai maisir gitu. Maisir Bapak Ibu sekalian artinya transaksi yang mengandung judi ya. Apakah itu judi offline atau online gitu ya. Indonesia sedang darurat judi online Bapak Ibu ya. Saya juga baru tahu ternyata Indonesia raja judi gitu ya. Karena pemenang judi online itu sampai hari ini peringkat teratasnya Indonesia. Ya, saya berpikir yang terlibat judi online itu ya mungkin boleh jadi orang-orang yang tidak berpendidikan ya, mungkin yang tinggal di pedesaan atau yang tidak punya pekerjaan ya. Tapi ternyata anggapan saya salah gitu ya. Jadi justru peserta judi online di Indonesia itu rata-rata yang berjas dan berdasi Bapak Ibu ya, bahkan kerja di instansi terhormat di negara kita, di lembaga-lembaga legislatif gitu. Jadi mereka yang bergelar, yang punya jabatan, yang bereselon gitu ya, itu ternyata penggemar judi online juga gitu ya. Makanya pemerintah mengeluarkan arahan gitu ya terhadap para ASN atau PNS yang terlibat judi online gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun jenis transaksinya, apabila tercampur dalam transaksi itu judi, maka sepakat para ulama itu diharamkan. Meskipun kadangkala pemahaman masyarakat kita kalau judi itu selalu terbatas pada pertaruhan saja yang sifatnya mungkin main kartu ya, main apalagi itu ya, ya beberapa jenis olahraga yang sebenarnya boleh-boleh saja kalau olahraganya dimainkan, tapi kalau telah berunsur judi itu yang diharamkan Bapak Ibu. Bahkan main badminton saja itu bisa haram kalau ada unsur judinya ya. Main bola saja, futsal itu bisa haram kalau ada unsur judinya. Ini sebentar lagi mau Agustusan, awas Bapak Ibu, jangan sampai kita pengen gembira rame-rame dengan warga, dengan masyarakat, terjebak pada akad yang diharamkan dengan alasan lah kan ini cuma rame-rame aja gitu ya, cuma Agustusan saja. Betul Bapak Ibu, insya Allah kalau kita niatnya baik, tata caranya baik, patuh syariah, dia mendapat pahala. Kan kata Nabi, di antara amalan baik adalah sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Di antara amal soleh adalah kita memasukkan rasa senang, rasa gembira pada hati orang beriman. Itu pahala Bapak Ibu. Jadi menggembirakan orang itu pahala. Tapi kalau caranya salah, mengandung judi itu diharamkan. Jadi
Ghayatun la tubarrir al-wasail, kata para ulama bikin kaidah fikihnya, tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Kayak cerita Robin Hood gitu ya. Kan dia, Bapak Ibu tahu Robin Hood ya. Ini contoh saja gitu ya. Itu kan dia ingin berniat baik, berbagi-bagi kepada fakir miskin dengan cara merampok orang-orang kaya gitu. Tujuannya baik, membantu orang miskin, tapi merampok itu tidak bisa dibenarkan. Maka dalam Islam, walaupun tujuannya baik, tidak lantas membenarkan segala cara, gitu ya. Maka contoh misalnya permainan badminton atau futsal kalah bayar, itu banyak dipraktekkan di masyarakat kita. Semoga di sini tidak sekalian ya. Tapi di lingkungan saya sering itu. Ya. Yang kalah bayar sewa lapangan. Yang kalah neraktir yang menang. Awas Bapak Ibu. Walaupun kesannya sepele, tapi dia mengandung unsur judi, terpenuhi unsur judi. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan taklimat terkait dengan itu ya, bahwa apabila dalam sebuah transaksi, dalam sebuah akad ada pertaruhan, ada kalah menangnya, lalu yang menang mendapat hadiah dari yang kalah, maka dia berunsur judi. Jadi jangan bayangkan judi itu hanya main kartu aja Bapak Ibu. Yang permainan yang tadinya boleh itu bisa menjadi haram kalau berunsur judi. Ustadz, kalau begitu bagaimana caranya biar kita bisa dapat hadiah gitu misalnya ya, nanti mau permainan panjat pinang gitu misalnya ya, atau tarik tambang ya. Misalnya kita menetapkan iuran peserta lomba gitu ya, misal setiap kelompok grup bayar 300.000. Lalu kita melakukan perlombaan, hadiah pemenang kita ambil dari iuran peserta. Maka ada pertaruhan Bapak Ibu. Ya, jadi peserta yang kalah uangnya diambil untuk membayar yang menang. Maka sepakat para ulama tanpa ada khilaf Bapak Ibu, dia mengandung judi dan diharamkan. Ya, saya sudah keliling hampir di 100 masjid di kota Bandung menceritakan hal ini Bapak Ibu. Jadi boleh jadi musibah bencana itu terjadi bukan karena tempat hiburan semata-mata, tapi boleh jadi umat Islam yang melakukan kegiatan yang mereka tidak tahu itu haram, maka hilang keberkahan pada lingkungan kita gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar lomba-lomba ini bisa patuh syariah? Nah, begitu ya. Nanti boleh juga tuh panjat pinang patuh syariah gitu misalnya. Ya tidak harus pakai label Bapak Ibu, yang penting ketentuannya sama. Bagaimana agar dia patuh syariah? Bapak Ibu, hadiah pemenang tidak boleh diambil dari peserta. Hadiah pemenang silakan cari donatur, sumber lain yang tidak mengikat. Bisa dari infak-infak fisabilillah yang kita minta kepada warga, boleh. Yang penting tidak boleh dari peserta. Nah, iuran peserta itu bisa dipakai untuk operasional. Ya, sewa tenda, sewa peralatan yang dinikmati bersama semua peserta. Nah, tapi kalau ada iuran yang hanya sebagian menikmati karena kemenangan, itu yang diharamkan Bapak Ibu. Ibu-ibu juga ya, ibu PKK, ibu majelis taklim, kalau bikin lomba yang patuh syariah. Biar keberkahan itu melingkupi kita gitu. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa sebab-sebab dosa itu hanya pada kemaksiatan saja. Boleh jadi ada praktek-praktek yang kita lakukan yang kita tidak tahu itu berunsur judi. Maka sama juga ya, ketika kita
melakukan transaksi Bapak Ibu. Jadi apapun transaksinya, kalau berunsur judi itu diharamkan. Apapun alasannya. Gitu, ya. Kemudian akad yang kedua yang diharamkan adalah akad yang mengandung gharar. Apa itu gharar Bapak Ibu? Gharar itu secara bahasa sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang samar-samar. Ya, Nabi bersabda, naha an-nabiyyu an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar, yang tidak jelas. Tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya, tidak jelas skema bayarnya, cash atau kredit. Udah bawa aja dulu, pakai aja dulu setahun, nanti baru kita bicara harga. Itu gharar Bapak Ibu. Ya, jadi agar transaksi jual beli kita terselamat dari gharar, itu harus jelas. Satu, jelas barangnya. Ya, makanya kalau beli online itu ada deskripsi barangnya, kualitasnya, warnanya, jumlahnya, bentuknya, itu harus jelas agar menghindari gharar. Jangan sampai seperti beli kucing dalam karung, nggak jelas. Maka segala bentuk jual beli transaksi yang tidak jelas itu tidak sah Bapak Ibu. Ya, sama juga dengan akad pernikahan. Bapak Ibu punya putri 3 orang. Ya, ada yang melamar satu di antara mereka. Lalu nanti janji untuk menikah di tanggal sekian gitu. Kita katakan, saya akan nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Nggak jelas siapa, itu nggak boleh. Harus jelas, gitu. Ya, siapa putri yang bakal kita nikahkan dengan laki-laki yang datang melamar kepada kita, gitu. Harus jelas. Ya, barangnya apa. Nah, begitu pula skema bayarnya, tidak boleh digantung. Kita boleh menawarkan beberapa skema bayar. Bapak mau beli mobil bekas saya ini, mau beli cash atau beli kredit atau dengan skema apa? Boleh ditawarkan beberapa skema bayar. Tapi ketika deal harus jelas dia pilih yang mana. Dia pilih cash, kredit, atau boleh jadi cash bertahap gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang sudah dipilih. Tak boleh digantung Bapak Ibu. Saya ambil dulu ya mobilnya, saya pakai dulu, nanti baru kita bicarakan skema bayarnya. Itu haram Bapak Ibu. Jadi jual beli yang tidak jelas, yang belum putus caranya. Jadi segala bentuk transaksi yang tidak jelas itu haram. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau ada yang mengharamkan tukar menukar kado kalau ada acara family gathering? Kan tidak tahu Ustadz katanya. Kita kan pakai bungkus hadiah, dibungkus, tidak tahu yang si fulan ngasih apa, si fulana ngasih apa. Itu haram Ustadz. Itu biasa nanti sebentar lagi itu kalau sudah musim family gathering, itu muncul poster-poster itu. Haram tukar menukar kado. Nah Bapak Ibu sekalian, betul, dalam agama kita gharar itu diharamkan. Tapi tidak semua bentuk gharar itu haram. Ada gharar-gharar yang tidak termasuk yang diharamkan. Di antaranya adalah gharar yang bukan jual beli. Nah, ini sekaligus jawaban rekaman ini kepada yang mengharamkan tukar menukar kado karena dianggap berunsur gharar. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih surprise kepada pasangan, pasangan tidak tahu, itu haram. Persi yang buat poster ini gitu. Itu saya suka gregetan itu. Kalau dapat yang bikin poster tuh mau ditabok aja itu. Belajar dari mana kamu begitu? Ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan naha an-nabi an bai'il gharar. Itu jelas hadisnya. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Jadi jual beli sudah dibatasi oleh Nabi. Adapun tukar menukar kado yang ada unsur gharar yang tidak jelas, orang yang mau diberikan nggak tahu tuh. Mengapa itu dibolehkan? Karena dia bukan jual beli. Ya, dia adalah pemberian sukarela.
ya, masjid Jami Al Hidayah bikin family gathering pengurus dan jamaah gitu misalnya. Ya, jadi kata ketua DKM setiap keluarga bawa kado. Ya, dan nanti di lokasi tukar menukar kado. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Karena dia pemberian sukarela, bukan jual beli, walaupun mengandung gharar. Jadi tidak semua yang mengandung gharar itu diharamkan. Nah, ini tolong yang nanti kalau sampai video ini, yang Nabi haramkan itu adalah jual beli yang mengandung gharar. Kalau transaksinya sukarela, tukar menukar kado, maka kalaupun ada unsur gharar, dia tidak diharamkan. Nah, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, gharar juga itu ada gharar-gharar yang dimaafkan, terutama pada transaksi yang mengandung unsur gharar yang tak dapat dihindari. Karena kan gharar ini jual beli yang harus jelas pada objeknya. Tapi ada beberapa objek yang tidak bisa kita ketahui 100% barang itu. Contoh yang paling ringan Bapak Ibu, ya, pergi ke BEC gitu misalnya kan, beli gadget. Walaupun ada garansinya, kan kita nggak tahu kualitas handphone itu atau tablet itu. Dan nggak mungkin kita ngomong ke orang counternya, Kang tolong dibongkar dulu ya tabletnya, biar saya tahu kualitas barangnya gitu. Kan nggak mungkin begitu. Sama juga kita beli rumah Bapak Ibu, beli rumah, kita kan nggak ngomong ke kontraktor tolong bongkar pipa salurannya gitu, tolong bongkar semua pipa-pipa airnya, nggak mungkin, karena kita udah beli rumah jadi gitu. Maka ada unsur-unsur gharar pada barang-barang yang besar atau pada barang-barang yang kecil yang dia tidak bisa dihindari. Nanti diminimalisir kerugian pembeli, mungkin dengan jaminan-jaminan tadi, dengan garansi-garansi tadi. Kalau dalam istilah fikih, gharar jenis ini namanya gharar qalil atau gharar mutawassit, gharar yang kecil atau gharar yang sederhana. Itu dimaafkan Bapak Ibu. Sama juga itu yang Ustadz makan di restoran nasi padang haram karena gharar katanya. Nah, itu sering juga yang bikin poster itu. Nah, itu sama tuh, kalau ketemu saya memang saya mau tabok gitu yang bikin poster itu. Nah, ini akibat ngaji tidak berguru Bapak Ibu. Ya. Jadi seenak aja bikin poster itu. Makan di restoran Padang haram karena ada unsur gharar. Karena kita makan nggak tahu harganya. Tiba-tiba 300.000 kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi perlunya belajar ilmu itu berguru, tidak belajar dari terjemah. Nah, itu kebanyakan memang kalau saya telusuri yang bikin-bikin begitu tuh dari terjemah aja. Ya, beli buku hadis di Gramedia, ambil mana yang cocok dengan pemikiran mereka, disebarkan. Nah, itu sekalian, itu musibah pada hari ini. Jadi musibah kita tidak hanya orang bodoh, tapi ada juga orang yang bodoh yang tak tahu dia bodoh. Itu juga musibah juga, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang transaksi nah ini bukan sponsor restoran nasi padang ya, karena tidak ada yang mengendorse saya gitu ya. Nah, ini untuk menjelaskan hukum saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau ada yang pemilik restoran nasi padang ya alhamdulillah, artinya ini biar tahu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ada akad-akad transaksi yang kita nikmati dulu baru kita bayar? Bagaimana unsur ghararnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, makanan-makanan seperti ini atau transaksi seperti ini, kalau dia sudah ada harga yang standar, yang sudah diketahui masyarakat umum, walaupun tidak definitif harga tertentu, tapi kita udah bisa kira-kira, ya seporsi nasi padang itu kalau yang grade A itu ya antara 25 sampai 50 ribu lah kira-kira satu porsi makanan gitu ya, dengan lauk pauk lengkap gitu ya. Nasi tambahnya sekian ya, ayam kuah ayam gulainya sekian, rendangnya sekian, harga begitu. Nah, dalam Islam Bapak Ibu, kalau ada harga-harga yang telah diketahui masyarakat secara umum ya, maka tatkala bertransaksi memang ada unsur gharar karena tidak disebutkan harganya, tapi itu gharar yang dimaafkan.
Karena apa? Karena harganya standar. Nah, kecuali kalau memang ada resto yang menjual di atas harga standar, itu berdosa. Harus membuat list harga agar ketahuan, oh, satu porsi nasi sekian, ayam gulai sepotong sekian, ya, rendang jengkol sekian gitu. Tahu harganya gitu, ya. Jadi kalau dia menjual harga standar, itu diperbolehkan, Bapak Ibu. Itu diperbolehkan. Jadi boleh kita nikmati dulu, kemudian baru kita bayar kemudian gitu. Ada gharar, tapi ghararnya dimaafkan. Sama juga yang mengatakan, Ustadz, bagaimana dengan all you can eat, kan begitu ya, bayar 50.000 makan sekenyangnya, itu haram Ustadz katanya, karena ada unsur gharar. Maka sama Bapak Ibu, ya, kalau 50.000 itu sudah ada porsi tertentu gitu ya, dan tidak mungkin pemilik resto itu rugi Bapak Ibu, karena mereka sudah bikin takarannya udah, ya, orang yang paling jago makan aja, ya, dewa makan gitu misalnya gitu ya, itu berapa sih kuat makannya gitu, dan tidak mungkin semua orang pada porsi yang sama. Jadi sudah diatur gitu, ya. Jadi boleh kita itu menjual makanan walaupun dia mengandung unsur gharar. Jadi ada gharar yang dimaafkan Bapak Ibu. Maka termasuk tadi all you can eat itu ada porsi-porsi yang sudah diketahui dan sudah menjadi tradisi di masyarakat, itu dimaafkan. Jadi tidak semua unsur gharar itu diharamkan. Nah, yang seperti ini kita perlu belajar, ya. Yang ketiga, transaksi yang mengandung unsur riba, ya. Jadi riba itu artinya jual beli yang mengandung unsur riba. Riba dalam jual beli itu biasanya kalau jual beli kredit, ya. Yang haram bukan kreditnya, tapi skema-skema bayarnya. Contoh yang terjadi pada jual beli itu misalnya bukan jual beli tapi pinjam meminjam berbunga, itu yang diharamkan. Kalau jual beli boleh kredit, kalau kita langsung kepada orang pertama, pemilik barangnya, saya jual rumah ini ke Bapak, ya, dari orang pertama, saya pemiliknya, saya jual kredit, dibayar secara bertahap selama 2 tahun, itu boleh kredit gitu. Nah, bisa menjadi haram kalau menggunakan pihak ketiga yang mendanai atau membiayai dan akadnya akad pinjam meminjam, itu yang diharamkan. Gitu, ya. Jadi kita meminjam kepada si fulan untuk beli rumah, lalu si fulan menetapkan kita membayar pokok pinjaman beserta bunga, itu yang diharamkan. Nah, seperti yang terjadi umumnya pada transaksi konvensional gitu, ya. Nah, kecuali kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga, akadnya jual beli, bisa jual beli. Nah, contoh misalnya pada koperasi-koperasi atau perbankan syariah, ya, walaupun belum murni syariah tapi telah menuju syariah. Contoh misalnya kalau yang dipraktikkan itu barang itu akan dibeli dulu. Bapak mau beli rumah, oke, kita bank atau koperasi akan beli rumahnya ini, lalu kita jual ke Bapak secara kredit. Lalu kami koperasi mengambil margin dari jual beli ini, boleh. Walaupun jatuhnya sama. Kalau konvensional namanya bunga, kalau bank syariah namanya margin atau profit, keuntungan. Boleh Bapak Ibu. Bahkan boleh jadi bisa lebih murah atau bisa lebih mahal, tinggal kita nego saja, ya. Nah, jadi jangan kita pandang sama Bapak Ibu. Sama aja Ustadz, di bank konven ngambil untung, syariah ngambil untung. Memang nggak boleh ngambil untung Bapak Ibu. Ya, orang jual beli, yang namanya jual beli itu boleh ngambil untung. Yang tidak boleh itu ngambil untung dengan cara yang haram, yaitu dengan menerapkan bunga tadi. Nah, ini kalau kita berbicara bunga pinjaman gitu ya. Nah, ini kita belum berbicara bagaimana fatwa para ulama. Kita juga pernah uraikan sebelum ini
terkait dengan praktek bunga di perbankan. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya dalam jual beli upayakan tidak ada riba. Gitu. Yang keempat, akad yang diharamkan akad batil. Ya. Jadi akad batil ini Bapak Ibu sekalian, transaksi-transaksi jual beli barang atau jasa yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh negara. Itu transaksi batil, nggak boleh. Ya, jadi kalau melanggar syariat atau melanggar undang-undang, dia termasuk transaksi yang batil. Ya, nah, misalnya usaha tempat hiburan haram Bapak Ibu. Ya, pabrik miras haram. Ya, atau misalnya jual pakaian-pakaian eksotis gitu. Ya, dengan desain-desain yang mengumbar aurat haram. Nggak boleh Bapak sekalian. Walaupun yang make orang lain, kita yang buat, kita berdosa juga. Gitu, ya. Jadi segala bentuk transaksi yang menjual barang atau jasa yang diharamkan syariat itu transaksi batil. Gitu. Kemudian yang kelima, bai' mutor. Nah, bai' mutor ini mengeksploitasi orang yang jual butuh. Ada orang yang terdesak, butuh biaya, butuh dana besar, lalu kita eksploitasi kondisinya, itu haram Bapak Ibu. Bai' mutor, gitu ya. Tapi kalau memang itu inisiatif dia, kita tidak terlibat sama sekali, kita tidak mengeksploitasi, tidak kita jebak dia untuk menjual asetnya, maka tidak apa-apa. Murni memang keinginan pemilik barang boleh. Misalnya Pak RT, ini saya lagi butuh dana untuk berobat, ini saya jual murah aja, motor yang saya beli 15 juta saya jual 10 juta gitu misalnya, boleh Bapak Ibu. Ya, kalau jual butuh inisiatif murni pemilik barang boleh. Tapi kalau kita terlibat menjebak, mengeksploitasi dia agar jual asetnya, nah, seperti kerjaan itu para mafia-mafia tanah hari ini begitu. Ya, ditakut-takuti gitu ya. Oh, tanah Bapak ini ternyata sudah berlipat-lipat sertifikatnya. Kalau tidak dijual harga murah, Bapak bisa kehilangan harga. Itu banyak begitu. Ya. Saya punya sahabat mafia, ya, tukang tanah lah di kota Bandung. Ya. Ratusan hektar dia punya Bapak Ibu. Ya. Itu beliau cerita sebelum dia tobat. Sekarang dia udah tobat gitu. Dia cerita waktu belum tobat Bapak Ibu. Itu begitu kerjaannya. Ya. Jadi menjebak banyak pemilik tanah di kota Bandung untuk menjual tanah mereka itu dengan cara itu. Jadi bai' mutor itu diharamkan. Ya. Jadi tidak akan berkah harta yang dihasilkan dari jual beli dengan menipu dan menjebak orang. Gitu, ya. Kemudian yang keenam, bai' ikrah. Nah, ini yang mengandung unsur paksaan, maksa untuk kita membeli barangnya. Nah, dulu banget ya, nggak tahu kalau sekarang masih ada. Itu kan sering di stasiun-stasiun gitu ya, di terminal itu banyak yang jual maksa. Ya, saya karena dulu pesantren di Sumatera gitu, itu kalau pulang ke rumah itu naik travel di terminal itu sering dipaksa beli gitu ya. Itu dia misalnya jual kerupuk gitu ya, itu sambil garuk-garuk pinggang nunjukin dia bawa pisau gitu. Kalau nggak beli ya nih saya begitu, udah memaksa Bapak Ibu sekalian. Ya kita santri nggak khawatir kenapa kan, ya beli juga lah gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jual beli yang seperti itu diharamkan. Di kota besar juga ada, walaupun maksanya halus. Ya, saya punya teman itu pengusaha jok mobil. Itu sering katanya deal, misalnya mobil Innova ganti jok kulit full ya 7 seat itu misalnya 7 juta gitu, sepakat dipanjar 2 juta, sisa 5 juta ketika udah selesai. Ketika udah selesai harusnya bayar 5 juta,
itu kadang-kala kata beliau tuh sering ketemu pelanggan itu yang ngasih kurang, ngasihnya 4 juta atau 4,5 juta, maksa nawar itu, udah 4,5 aja, ditinggal begitu aja, dan sering kata beliau. Bapak Ibu, ini termasuk jual beli yang diharamkan. Jadi nggak boleh kita maksa orang untuk setuju dengan harga yang kita inginkan, nggak boleh. Itu kalau yang besar-besar gitu ya. Mohon maaf punten ya, baik kepada kaum bapak atau kepada kaum ibu, termasuk yang jual sayur mayur pagi hari itu. Nggak boleh nawarnya maksa. Udah ini semua apa 100.000 aja gitu. Padahal pasti kurang itu. Mungkin 100.000, 10.000 perak itu. Ya, jadi bukan besar kecilnya Bapak Ibu. Tapi kalau mengandung unsur paksaan itu diharamkan. Kita pengen murah tapi bawa sayur ke rumah dari hasil jual beli yang haram. Gimana mau berkah? Jadi jangan kita lihat besar kecil barang yang ditawar Bapak Ibu. Tapi pastikan yang jual itu ridho dan ikhlas. Ya, makanya kalau di Kalimantan itu menarik juga. Kalau sudah terjadi transaksi, itu mereka kasih penegasan. Jual ya, nah begitu kata mereka. Ya, saya beli gitu. Jadi maksudnya dia sudah menjual barang dan harga dengan ikhlas. Kita jawab dengan ya, saya beli gitu. Jadi ingin menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam jual beli kita. Itu bagus begitu. Ya, intinya tidak boleh ada paksaan. Berikutnya ghaban ini transaksi menjual barang yang overprice, menjual barang di atas harga standar, itu nggak boleh. Ya, jadi kayak tengkulak atau mafia pasar itu kan yang suka naikin harga daging, harga cabai, harga bawang, harga telur. Itu haram Bapak Ibu. Ya, saya punya sahabat juga, itu mantan mafia pasar Simpang Dago, bertaubat Bapak Ibu. Ya, sekarang ngaji dengan saya. Beliau cerita, dulu Ustaz, pasar Dago itu harga telurnya saya yang nentuin. Mau berapa harga telur saya yang nentuin katanya gitu. Jadi dia bisa mengatur harga telur. Gitu. Jadi penjual-penjual itu kalau tidak lapor ke saya, maka jangan harap telurnya ada yang beli. Jadi sampai begitu Bapak Ibu sekalian. Ini diharamkan. Ya, jadi yang memainkan harga pasar, apalagi di atas harga pasar, overprice, ini diharamkan. Makanya memang pada masa Umar itu beliau turun langsung ke lapangan, inspeksi harga pasar. Ada penjual yang overprice, itu langsung dihukum cambuk Bapak Ibu. Itu bagus juga hari ini tuh kalau ada yang begitu tuh. Ya, ada peraturan untuk itu gitu, ya, biar diberi pelajaran gitu. Ya. Jadi haram Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kita membawa pulang ke rumah rezeki yang tidak halal, karena dia tidak akan membawa kebaikan untuk keluarga kita. Pasti kesengsaraan di belakang hari gitu ya. Tapi Ustadz, ada orang yang jual harga barang kok mahal gitu ya. Kadangkala mungkin boleh jadi agak tidak masuk akal. Contoh dulu belum lama ketika pandemi, kembang janda bolong orang jual hampir 50 juta gitu ya. Itu gimana Ustadz gitu ya, itu ada yang nanya. Maka Bapak Ibu, kalau ada barang-barang yang telah disepakati oleh pasar, oleh mekanisme pasar, tidak ada rekayasa, dia natural saja disepakati harga itu, maka dia halal. Kecuali kalau memang ada yang memainkan harganya. Kalau harganya natural segitu, boleh, nggak ada masalah. Ada yang jual misalnya bambu petuk gitu ya, ya, yang sampai 5 miliar itu. Boleh kalau memang itu disepakati di masyarakat. Karena memang barang-barang itu punya value-nya. Maka tidak ada masalah. Yang diharamkan itu ketika dia punya harga standar, kita datangkan dengan harga yang lebih tinggi, itu yang diharamkan. Termasuk juga kalau menurunkan harga
dengan niat untuk menjatuhkan kompetitor kita, itu juga diharamkan Bapak Ibu. Nggak boleh. Kalau kita mau bersaing, berkompetisi sehat, boleh. Ustadz, saya kasih harga lebih murah, boleh. Bukan untuk menjatuhkan lawan kita, tapi untuk berkompetisi secara sehat saja. Jadi niatnya dirubah Bapak Ibu. Ya, boleh kita pengen banyak pelanggan, bukan untuk agar saingan kita itu bangkrut, tidak. Itu yang diharamkan. Kalau begitu kita sama aja dengan yang orang lain gitu, ya, yang menjual dengan cara itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya. Keberapa ini udah? 8 ya. Baik najas. Baik najas ini jual beli, tipu-tipu dengan ada penawaran atau pura-pura menawar barang. Nah, itu biasanya dalam lelang Bapak Ibu. Ya, jadi ada lelang. Lelang boleh nggak dalam Islam Bapak Ibu? Boleh, lelang boleh selama tidak ada rekayasa. Kalau lelang direkayasa gitu ya, ada orang yang memang ditunjuk, pokoknya kalau ada yang nawar harga tertentu, kamu tawar lebih tinggi. Bukan untuk beli, pengen menipu calon-calon pembeli lain agar ngasih harga lebih besar, itu haram. Tapi kalau mereka bersaing harga, siapa yang paling kuat, siapa yang paling baik, performanya boleh, asal sehat, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh ada unsur najas, pura-pura menawar barang, gitu. Berikutnya ihtikar. Nah, kita cepat aja Bapak Ibu biar nanti ada waktu untuk tanya jawab ya. Ihtikar ini menimbun barang, menimbun barang-barang pokok yang diperlukan masyarakat, BBM, beras, gula dan lain-lain. Ya, kalau nimbun logam mulia boleh nggak? Boleh nggak nimbun logam mulia? Ibu-ibu nimbun perhiasan boleh nggak? Boleh. Ya, nimbun sekarung di rumah gitu ya, boleh. Karena emas, logam mulia itu bukan kebutuhan pokok masyarakat. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu kebutuhan pokok, kebutuhan utama itu nggak boleh ditimbun. Kemarin ada dokter nanya, Ustadz, saya punya farmasi di Tasik. Biasanya kalau sedang ada obral paket obat, saya beli banyak agar nanti tetap saya bisa jual lebih murah atau harganya tidak naik. Karena kadang-kala barang-barang ini suka naik di pasaran. Boleh apa tidak? Boleh Bapak, diperbolehkan. Kita nyetok itu boleh. Nyetok itu boleh selama niatnya bukan untuk menjual dengan harga tinggi ketika barang itu langka. Itu nggak boleh. Tapi kalau nyetok untuk kebutuhan boleh, biar kita stoknya ada terus. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu menimbun. Karena nimbun itu biasanya punya niat tatkala barang itu langka dijual dengan harga yang lebih tinggi, itu yang diharamkan. Berikutnya ghish. Ghish ini kita jual beli barang, kita menutupi aibnya. Mobil bekas banjir kita katakan tidak pernah kena banjir. Ya, mobil pernah tabrakan kita katakan no accident gitu misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu dia ghish Bapak Ibu. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang jual beli mengandung ghish bukan termasuk umatku, kata Nabi. Masya Allah. Jadi nggak diakui umat oleh Nabi Bapak Ibu kalau kita jual belinya menutupi aib barang. Jadi kita terus terang saja. Ini mobilnya sudah saya rubah itu meterannya gitu misalnya. Itu terus terang aja. Jangan udah jalan 100.000 kilo kita katakan masih kita rubah, kan banyak begitu sekarang jual mobil itu. Bisa di setting itunya gitu. Nah, itu ghish Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir tadlis. Tadlis ini adalah jual beli dengan mencampur barang-barang yang bagus dengan barang-barang yang tidak bagus. Nah, ini biasanya kalau jual beli dalam jumlah besar, ya, jual buah, sayur-sayuran,
ya, dalam jumlah besar, itu biasanya penjual itu terdorong untuk melakukan tadlis. Kalau sengaja diharamkan, kalau tak sengaja tidak apa-apa. Makanya kan Nabi itu Bapak Ibu kalau jual buah itu yang busuk-busuk taruh di depan semua gitu, biar pembeli tahu gitu. Kalau kita kan tidak, yang busuk, yang benyek itu kan ditutup, Ustaz. Ya, bahkan sering kan viral itu sudah nyiapin kresek lain gitu, yang ditimbang kresek yang mana, yang dikasih kresek yang mana gitu. Ya, suka begitu. Ya, nah, itu Bapak Ibu diantara hal yang diharamkan. Demikian Bapak Ibu 11 transaksi yang diharamkan dalam agama kita. Semoga dengan mengetahui 11 transaksi ini kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Walau alam, mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang telah kita dengarkan bersama bahasan akad yang bersifat muamalah. Alhamdulillah sudah banyak dan mengetahui tadi ada 11. Ya, mungkin terima kasih Ustaz dan beri kesempatan kepada jamaah untuk kita perdalam ya dari segi apa saja, dari apa saja yang mungkin bisa kurang atau bisa lebih. Maka silakan Bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kita sudah banyak pembayaran yang lewat kayak GoPay, Oppo, itu kan kita nggak tahu transaksinya buat apa, kita nyimpen aja di situ. Yang buat Gojek atau buat beli barang, itu gimana Ustaz? Ya, baik. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Mungkin kita ya, dari sebelah, kasih ke Ibu dulu ya. Kang, dari Ibu ya, sebelah kanan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz dan juga pada ibu-ibu ada tukar-menukar kado, itu dijelaskan tadi. Kemudian juga ada yang namanya arisan. Dan yang ketiga di deposito. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawab dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan fasilitas pembayaran online gitu ya. Jadi istilahnya bisa dengan dompet digital gitu ya. Ada banyak yang ditawarkan, ada Dana, ada Oppo, ada GoPay dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bagaimana bentuk transaksinya Bapak Ibu sekalian? Maka secara umum berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, fasilitas pembayaran itu hukumnya boleh dan halal. Ya. Dengan tentu adanya saran-saran untuk perbaikan ke depan. Karena kan bagaimanapun kan kita mendepositkan uang kita di situ, ya. Misalnya untuk GoPay kita nyimpen 1 juta misalnya, itu atau 500.000 gitu ya. Lalu kita pakai Gojek, pakai Gokar, pakai GoFood dan lain-lain gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hukumnya boleh karena dia sebagai pihak ketiga yang melancarkan transaksi kita. Ya, kalau dalam akad fikih namanya simsar. Simsar ini agen atau fasilitator gitu. Karena boleh jadi kalau kita nyari mobil sewa susah, ini ada Gokarnya gitu. Nyari ojek sulit, ada ada Gojeknya. Beli makanan kita mungkin males mau ke restoran, kita ada GoFoodnya gitu. Jadi sebenarnya itu menjual jasa. Jadi kita beli jasanya, ya, beli jasa. Maka karena dia jual beli, ya maka berlakulah rukun jual beli. Kalau terpenuhi rukun jual beli, maka jual belinya sah. Nah, yang disarankan oleh MUI itu adalah karena dia mendepositkan uang gitu ya, pelanggan itu kan ada jutaan Bapak Ibu. Oh, jadi Gokar ini
GoPay ini kalau bikin bank itu bank terkaya juga di Indonesia gitu, karena dia mengumpulkan uang pelanggan itu ada miliaran mungkin yang tersimpan di situ. Maka disarankan memang pakai perbankan syariah gitu ya, atau kemudian menggunakan akad-akad syariah. Jangan sampai nanti dia menyimpan di bank-bank yang memang menjadi bank yang banyak mensupport para pengusaha miras, pengusaha tempat hiburan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kalau kita beli saham itu kan kita beli saham di perusahaan yang halal, dia menjual barang jasa yang halal. Jangan sampai kita investasi di perusahaan miras, hilang keberkahannya Bapak Ibu, itu haram. Kalau pekerjaannya haram, investasi di situ pun haram. Makanya kita apresiasi Pemda DKI gitu ya, periode dulu gitu ya. Ya maksudnya periode yang sudah berakhir itu kan menarik dana mereka dari perusahaan miras, pabrik miras. Ya, biar berkah Jakarta itu, begitu ya. Jadi maka sama juga dengan GoPay tadi. Nah, diupayakan nyimpan dana yang besar itu di perbankan atau koperasi yang patuh syariah, yang juga kemudian menseleksi ini siapa yang boleh minjam modal di perbankan kami. Nah, itu kan kalau bank syariah kan sudah punya aturannya. Orang yang mau minjam modal usahanya harus halal. Nah, begitu. Kalau bank konven tidak Bapak Ibu. Yang mau minjamnya bos narkoba, yang mau minjam itu pemilik miras, pabrik miras, yang nggak dibatasi. Nah itu yang kita hindari. Jadi GoPay-nya nggak ada masalah, gitu ya. Nah termasuk juga kalau kita dapat bonus ongkir misalnya, apalagi diskon gitu ya, itu boleh. Kan sempat juga beredar juga GoPay yang ada bonusnya haram. Nah, begitu. Ya, jadi ada pre-ongkir itu haram karena katanya transaksi GoPay itu kan meminjamkan uang. Kalau ada jasanya, ada hadiahnya, maka dia haram. Nah, itu nanti poster itu sering beredar itu. Nanti dia keluar tuh biasanya 3 bulan sekali itu keluar itu. Nah, ini salah Bapak Ibu. Sudah dijawab oleh MUI bahwa hadiah atau bonus-bonus yang dihasilkan dari transaksi jual beli itu halal. Maka buy one get one itu halal Bapak Ibu, karena dia jual beli. Yang tidak boleh itu kalau dia pinjam meminjam ada hadiah, itu nggak boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, contoh tingkatkan saldo Anda gitu misalnya. Anda berpeluang dapat mobil expander gitu misalnya. Nah, itu diharamkan Bapak Ibu sekalian. Kalau dia akadnya akad pinjam meminjam. Nah, beda nanti kalau akadnya investasi atau deposito nanti berbeda. Ya kalau dia simpan pinjam itu diharamkan. Maka GoPay tadi bukan simpan pinjam. Bapak Ibu kalau deposit uang ke GoPay itu niatnya nyimpan uang atau beli barang? Beli jasa. Iya, kita beli barang atau beli jasa? Nggak ada, saya yakin orang Indonesia yang deposit uang ke GoPay niatnya saya mau nabung di GoPay, nggak ada itu. Yang ada dia mau beli barang. Saya mau deposit nanti mungkin saya perlu Gojek, saya perlu Gokar, saya perlu GoFood. Nah, saya perlu. Jadi dia itu sudah beli barang, beli jasa. Berapa nilainya? Senilai deposit yang dia sudah masukkan. Nah, itu dia. Jadi tidak ada unsur gharar sebenarnya. Jadi Bapak Ibu pentingnya kita, makanya ulama itu mengatakan sebelum menjatuhkan hukum dia harus tahu dulu itu transaksi yang terjadi. Maka namanya tasawur fil hukmi. Jadi al hukmu juz'un an tasawuri. Sebelum menjatuhkan hukum maka dia perlu mendefinisikan transaksi itu. Dia harus paham dulu tuh apa yang terjadi. Kalau dia tiba-tiba menyimpulkan itu kan simpan pinjam. Kalau dia takyib atau deskripsi akadnya simpan pinjam, ya wajar dia mengatakan haram. Karena nggak boleh simpan pinjam itu memberikan
hadiah atau jasa, nggak boleh, haram. Tapi kalau akadnya jual beli, selesai sudah. Karena bonus atau hadiah itu diperbolehkan dalam jual beli. Tukar menukar kado, ya ibu, tukar menukar kado itu ya kita kan ingin ya menggembirakan gitu, ingin beri surprise, kejutan kepada pasangan, sahabat, rekan-rekan, ya sahabat-sahabat kita. Itu dengan tukar menukar kado, kan biasanya kan begini. Ada tukar menukar kado itu yang ditentukan nilainya. Ibu-ibu silakan mau hadiah apapun, mau kompor, mau teko, mau gelas, pokoknya nilainya 50.000. Kan begitu. Tapi kan tetap ada unsur gharar. 50.000 pas atau lebih atau kurang. Kan begitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang tidak ditentukan. Pokoknya bebas. Mau ngasih kulkas, mau ngasih panci silakan gitu. Ya, misalnya gitu ya. Maka tidak ada masalah karena dia tukar menukar sukarela, bukan dalam rangka jual beli. Kalau jual beli itu haram Bapak Ibu, karena kalau jual beli harus jelas nilainya, harus jelas barangnya. Tapi kalau akadnya akad sukarela, hadiah, boleh Ibu. Jadi tukar menukar kado itu boleh dan halal, tidak ada masalah. Mau ditentukan nilainya mau tidak boleh, tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi jangan juga nanti, oh saya rugi dong, saya ngasih kulkas dikasih panci gitu. Ya karena memang bukan jual beli, dia kan kayak ngasih hadiah aja, tukar menukar hadiah. Gitu Ibu. Arisan bagaimana Bapak Ibu? Arisan itu kan prinsip akadnya hutang piutang. Kan begitu? Hutang piutang. Kita dapat dana secara bergilir. Setiap anggota main misal 12 orang, satu orang bayar 1 juta per bulan. Setiap orang dapat per bulan 11 juta lah gitu kira-kira ya, dipotong dengan yang dia perlu bayar. Maka setiap bulan akan ada yang digilir. Mau pakai undian di awal, mau ditentukan Januari si fulan, Februari si fulan, Maret si fulan, boleh, nggak ada masalah. Mau diundi, tidak diundi, nggak ada masalah. Yang penting semua anggota arisan dapat giliran. Akadnya akad hutang piutang, maka berlakulah rukun-rukun hutang piutang. Apa rukunnya? Ya wajib dibayar. Jangan dapat arisan kabur. Itu kan banyak terjadi itu. Hati-hati karena dia itu hutang piutang. Dapat arisan kabur gitu. Yang kedua, tidak boleh ada jasa. Contoh, ibu-ibu siapa yang dapat arisan wajib nraktir nasi uduk itu misalnya. Itu nggak boleh. Kalau ditentukan itu haram, itu riba. Tapi sukarela yang dapat boleh. Sukarela aja, mau bikin gorengan aja buat mungkin ngumpul-ngumpul ibu-ibu gitu ya, atau mau makan-makan nggak ada masalah. Yang penting dia tidak ditentukan, tidak dikaitkan dengan uang arisan. Atau gampang begini, kalau saya sarankan agar arisannya tidak ada akad yang haram, untuk makan-makan bikin kotak infak sendiri. Nah gitu. Jadi udah jangan diambil dari yang 1 juta itu. Untuk makan-makan bareng-bareng ibu-ibu, udah bikin kotak infak khusus makan-makan. Jadi siapapun nanti yang dapat arisan ngambil dana dari kotak infak itu, kalau dia mau nambah silakan. Nah begitu Ibu ya. Nah itu berkaitan dengan arisan ya. Kemudian deposito. Deposito itu kan Bapak Ibu sekalian sebenarnya prinsipnya investasi. Gitu ya. Kita menanam modal untuk usaha tertentu. Gitu ya. Jadi sebenarnya deposito itu halal Bapak Ibu. Asal usahanya juga halal. Maka saya sarankan Bapak Ibu, kalau deposito, carilah deposito yang patuh syariah. Mau di bank syariah, mau di koperasi, mau di bank apapun, pastikan dia patuh syariah. Bukan semata-mata namanya syariah. Percuma aja namanya syariah tapi nggak syariah gitu. Yang penting itu kan substansinya. Jadi deposito itu mau dia perorangan, koperasi atau instansi, yang penting usahanya halal gitu ya. Kan
ada yang 3 bulan, ada yang setahun, itu kan dia berjangka itu. Jadi kita nabung plus investasi, kita nggak ngambil dana sepanjang masa deposito. Boleh, halal Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah. Masih ada? Bangga, silakan. Bangga apa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan mengenai dari saham. Ya, baik. Nah, kalau saham itu kita termasuk judi nggak? Ustaz, walaupun saham kita itu sudah saham yang wajib atau yang bukan yang tadi, tapi kita kadang-kadang dalam saham ini sahamnya mau naik, nah kita mau beli dulu. Ya. Nah itu masuk haram, itu masih. Ya, satu orang lagi. Bangga. Ya. Makasih Ustaz. Ini Ustaz. Bangga. Tadi saya dengar kan transaksi langsung kepada pemilik barang. Nah kalau leasing gimana tuh Ustaz? Kita kan nggak bisa langsung ke distributor yang mahal, kita nanti kalau langsung dialihkan ke leasing Ya. yang ketiga. Ya. Itu aja. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saham. Sudah ada fatwa dari MUI, saham itu selama dia patuh syariah sesuai dengan ketentuan agama maka dia halal dan boleh, gitu ya. Jadi kita boleh aja, dan dia tidak termasuk judi. Karena sebenarnya dia ada real usaha yang sedang dijalankan. Ya, itu sangat fluktuatif ya, berdasarkan nanti dengan naik turunnya faktor ekonomi gitu ya. Jadi kalau memang kita diberitahu nih saham perusahaan si fulan lagi naik nih nilainya, kita beli boleh. Ya, jadi turun naiknya nilai saham itu tidak termasuk judi. Dan kita membeli saham juga tidak termasuk judi, ya. Karena dia tidak ada unsur pertaruhan sebenarnya, gitu ya. Kita kan hanya mencari waktu yang tepat untuk membeli. Kan sama seperti kita kapan sih kita beli kambing? Ya dekat-dekat kurban lah gitu ya, karena bisa dijual lagi gitu kan, bisa begitu ya. Jangan beli kambing misalnya ketika orang ya belum musim makan kambing gitu ya, begitu. Jadi lebih kepada memilih waktu injure time yang tepat saja gitu ya. Yang kedua, leasing Bapak Ibu sekalian. Leasing ini kan pihak ketiga membantu kita beli barang. Jadi mengapa leasing ini dipersoalkan akadnya? Karena memang dia sudah menetapkan di awal, dia bantu dana, nanti Bapak bayar pokok pinjaman beserta bunganya. Itu yang dipersoalkan. Maka saya sarankan kalau bisa pakai jasa pihak ketiga selain leasing. Bisa koperasi. Sekarang banyak Bapak. Di Kota Bandung itu sudah banyak berkembang dan berdiri BMT, Baitul Mal wa Tamwil, untuk pembiayaan. Dari mulai biaya sekolah anak sampai beli rumah sudah ada. BMT dan koperasi-koperasi yang memberi jasa pembiayaan. Nanti akadnya bukan akad pinjam meminjam, nanti di antara akad yang ditawarkan itu adalah akad jual beli. Jadi kita beli motor nih, mereka beli dulu motornya, lalu motor itu dijual ke kita dengan kredit. Nah begitu Bapak. Beda dengan leasing yang pertama tadi, dia hanya minjemin duit, Bapak beli sendiri, nanti Bapak dengan leasingnya bayar pinjaman beserta bunga, pokok beserta bunga gitu. Jadi saya sarankan ya kalau bisa pakai jasa yang lain yang tidak pakai bunga, yang pakai akadnya margin gitu ya. Walaupun mungkin sama aja. Kalau di leasing itu harganya total mungkin untuk tenor 2 tahun 25 juta, di koperasi juga 25 juta, tapi akadnya berbeda Bapak. Gitu ya. Jadi bukan semata-mata dilihat dari apa yang kita dapat, tapi akadnya. Mohon maaf kan samalah seperti orang yang menyamakan ya kayak dia mungkin nyari hiburan malam gitu. Kan sama-sama dapat kenikmatan dengan orang yang nikah. Cuma kalau nikah itu halal karena pakai akad yang syar'i, kalau yang ke hiburan malam kan dia dapat nikmat juga tapi tidak akad syar'i gitu. Jadi beda Bapak Ibu. Jadi antara yang leasing dengan yang patuh syariah itu berbeda pada akadnya.
Walaupun boleh jadi nominal harganya sama, gitu. Wallahu alam. Ya. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah udah mulai jelas ya. Jadi ini memang yang sehari-hari karena namanya juga muamalah, ya muamalah. Jadi kalau sekarang mungkin seperti itu, nanti dalam kesempatan lain karena dengan cara yang lain dia bisa berbeda. Untuk itu syariatnya tetap. Ya, kalau dulu kan nggak ada Pak, yang namanya pembayaran pakai cek, yang namanya pembayaran yang seperti sekarang, ya itu namanya pikiran itu pasti berkembang. Nah, maka kita tidak bosan-bosannya untuk selalu terus untuk belajar mengenai tentang fikih muamalah, karena ini adalah sangat penting dalam kehidupan. Karena menentukan boleh tidaknya, halal tidaknya, gitu kan? Dan itu di situ ada mungkin. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan materi di subuh pagi ini, dan kami mohon maaf secara khusus kepada bapak-bapak. Kemarin saya mengumumkan Ustaz temanya lain. Karena menurut saya kemarin besar habis dari Palestina, mungkin membahasnya dari Palestina. Jadi bagaimana sikap umat Islam terhadap kemerdekaan Palestina gitu. Ternyata yang dibahas adalah 11 akad gitu. Nah, jadi mohon maaf kepada bapak-bapak. Dan terus selanjutnya kami mohon kepada bapak-bapak ibu yang kami di sini juga salah satu program selain pengajian rutin juga insya Allah salah satu di antaranya adalah tabung kurban. Kami persilakan kepada para jamaah yang akan terus untuk kita sosialisasikan karena kemarin sudah dilaksanakan bagi bapak ibu yang ikut peserta tabung kurban dan di DKM Hidayah. Kami persilakan. Sekian dan terima kasih sekali lagi kepada para jamaah, juga khususnya kepada DKM beserta jajarannya yang sudah kita berupaya sama-sama untuk memakmurkan masjid ini, terutama di hari Ahad dan hari Sabtu dan di hari-hari lainnya yang berupa kita pengajian, berjamaah dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita tutup bersama pertemuan ini, pengajian ini sudah berkah dengan bacaan amlah istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi